Sayangkan postingan akun official Persebaya itu juga jadi sebuah bara api yang terus malah dipelihara gitu ya di saat kita di spanduk di mungkin di stadion juga ngeliat ya persahabatan bla 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 never dies gitu ya antara Bobotoh dan Viking gitu. Di saat di bawahnya sudah ingin terus bersaudara gitu ya, tapi di atasnya baik operator maupun ofisialnya malah memelihara permusuhan gitu kesannya. Dia menciptakan 3 keypass kemarin. Mat Ricardi, wah anjing, salah satu pembelian terbaik musim ini sih Cai, Mat Ricardi. Pun konsisten terus mah best player ya tanya MVP ini. Awalnya juga Busquets anjing. Sebetulnya kalau misalkan si Persib ya punya pemain nomor 10 yang sepintar si Tyron ya, anu boga kemampuan mencari space between the lines, halus dan lain-lain. Eta jigana Ramon gacor anjing. Kabareran aya nama. Jadi secara permainan menurut orang masih belum memuaskan ya. Walaupun di konten sebelumnya orang bilang berapapun skornya yang penting udah menang. Karena udah warning buat Bojan dengan skuad yang ada, kalau mainnya masih cahadut, apalagi imbang atau kalau di home clear sih ya guys. Halo Sobat Mediocre, ketemu lagi dengan kita Obrol Mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Sebelumnya nih, selamat datang, apa kabar Bung Adi? Ini comeback nih. Baru pulang dari demo. Coba cederanya lihatin. Balik cedera, Baru dibebaskan. cedera guys. Engkel guys ya mah. Refresif ini. Jadi kemarin Bung Adi ditemukan dengan dosen UPI. Goblok. Bukan bareng dengan dosen UPI. Jadi ternyata dosennya itu bukan menghilang karena kenapa? Tapi ada masalah di rumah. Dia ketahuan perahu, camping sendiri. Healing. Iya. Eta. Soalnya anjing, wah aing. Ya apa sih? Kagok coy. Terus. Ya gimana Bung Aldi? Oi. Apa kabar? Alhamdulillah sudah sehat ya sekarang. Recovery cedera engkel berjalan dengan baik, dibantu sama dokter dari Manchester. Jadi berarti ini karena demo atau karena apa nih? Karena demo. Demo masak, demo panci anjing. Aduh. Kirain teh kemarin kan main mini soccer bareng Bung Hadi, Bung Hadi susah lewatin, ditincak cenah mah. Bukan dia emang bisa main mini soccer. Atlet Bina Pakuan Kasih tauin. Bung Hadi ini kecilnya titisan Andre Jung. Cuman jadi Andre Onana. Ya, sebenarnya Andre Ujung. Nah tapi sebelum ngebahas Persib lebih jauh ya, sebelum kita review pertandingan kemarin, orang sempet lagi scroll IG, ngelihat ini dari Bandung Folk yang ini nonton Persib tapi tunanetra. Oh iya. Wah, eta top pisan sih maksud orang nukia ya nonton Persib make mana teh bisa ningali tapi datang ke stadion salut orang Merasakan atmosfer. Nanti ditampilkan ya mungkin ya si cuitannya dari Bandung Folk nanti ditampilkan. Ya disitulah kita harus bisa respect terhadap teman-teman bobotoh yang meluangkan waktunya, budgetnya untuk menonton Persib. Nah itulah bobotoh sejati. Eta nu ngaranna Persib bahasa hate teh. Nah betul. Definisi Persib mah make hate cenah. Gesebel gitu. Oh iya. Iya oke, nang gitu. Eta teh kan langsung banyak yang menyorotnya sih yang tunanetra itu. Ya. Nah itu kuduna dikasih tiket satu musiman eta mah nu kitu mah kuduna ya ku Persib Kuduna ngeuh nya Persib nya. Persib dewe ya mun eta jalmi eta gitu. Ya jami atuh. Tapi kayak bagus, maksudnya jadi pelajaran buat manajemen buat kedepannya harus bisa menyiapkan sektor buat orang-orang disabilitas. Jadi semua level masyarakat itu bisa menikmati pertandingan Persib. Gitu. Betul. Kalau nggak salah tuh yang udah ada stadion Jalak Kopat, cuman dihandapin kita kehujanan sih hujan kehujanan. Karena menurut spotnya di satu tribun dengan yang non disabilitas pas chaos ngeri. Makanya dia dipisahin. Tapi ya itu kehujanan kalau di jalan. Kudu di GBLA sih. Iya benar.
Harus Iya. bisa menyediakan sih harusnya mah. Ya harusnya di sini ya bukan teguran, bukan apa ya. Ini harusnya perbaikan dari Masukan manajemen lah, aja, masukan lah dari kita, masukan bahwa oh ternyata banyak nih sahabat-sahabat tunanetra maksudnya disabilitas kita yang antusiasmenya masih tinggi gitu untuk nonton Persib. Jadi kan ya yang namanya chaos itu kan bukan hanya karena kekalahan atau keributan apapun. Kemarin juga kan kemenangan pun saat juara chaos gitu kan. Kayak Waktu itu juga Beckham ngedatangin yang anak kecil yang tangannya buntung gitu ya? Kalau nggak salah. Iya, Disabilitas. Tangan buntung. Iya, Iya, tapi bahasanya lebih halus dong, Bung. Oh iya, by the way. Saya bisa. Kita podcast sejuk banget nih, nyaman banget. Di mana itu? Oh ini kita lagi di Co&Co Hub biasa ya di Jalan Dipati Ukur nomor 33. Jadi kalau Nice. buat teman-teman yang butuh ruang meeting atau butuh ruang podcast seperti ini, hadir aja ke sini. Ya kalian bisa langsung main ke sini, tek langsung jadilah kayak begini. Ko ya. Ya namanya Co&Co. Paling kohab. Co&Co Hub. Dan di sini juga bukan cuman tempat untuk meeting, untuk nongkrong. Di sini ya untuk kalian berbelanja pun di sini ada brand-brand yang udah banyak, udah ternama lah gitu. Kenapa kamu disebutin? Hah? Nggak masuk soalnya. Kalau masuk saya sebutin. Saya punya bajunya soalnya. Yang dari V. Tapi kalau mau masuk boleh. Oh, boleh. Boleh. Dari V loh itu udah terkenal. Yang Jerman. Filor. Ya, mulai aja, mulai. Oke. Sehubungan kemarin dengan kemenangan Persib melawan ini, kirain baju bonek ya. Kemenangan Persib. Oh ini panjang sih kalau bahas bonek. Ya, jaga warung. Maksudnya gimana? Jaga warung. Orang Hah? jadi pengen punya istri orang teh next jaga warung, nggak usah kerja lagi. Benar-benar ya. Memecah belah. Memecah belah bangsa. Asli memecah belah. Ya, orang pengen jaga warung nextnya. Nah, kemarin Persib alot ya, pertandingannya sangat alot dan akhirnya bisa menang 1-0. Tidak ada prediksi kita yang benar, apalagi yang 4-0 itu jauh. Dan memang Sahan 4-0. siapa lagi? Iya. Nah, memang kemarin tuh kalau dilihat dibilang sudah bagus belum Persib. Tapi secara chemistry sudah ada peningkatan. Terlihat jelas di situ sudah peningkatan. Cuman masih ada miss passing di situ ya, seperti kemarin Berguinho kuruna kamana gitu. Nah, pertama mungkin dari Bung Diki nih. Kemarin yang kan Bung Diki langsung ke stadion ya kemarinnya hadirnya. Menurut Bung Diki permainan kemarin gimana nih? Selain banjirnya GBLA. Kalau lihat permainan mah jauh lah dari kata puas mah sebenarnya ya. Ya. Karena kan dilihat kemarin Persebaya main tidak bagus-bagus amat gitu. Ya. Ditambah kita main di kandang yang dimana kemarin hampir full house ya, Bung Ade ya. 22.000 penonton harusnya jadi motivasi lebih buat pemain. Cuman kalau secara permainan mah kemarin tetap kacau sebenarnya mah. Dari babak pertama itu kacau. Dari sisi sayap itu nggak ada chemistry satu sama lain sama sekali, dari kiri dan kanan pun nggak ada. Kakang sama Baros nggak ada chemistry, Putros sama Berguinho pun apalagi itu kacau. Terus ditambah di tengah, Lucho juga kayaknya memang harus diistirahatkan dulu kayaknya untuk match-match ke depan. Kenapa? Karena Kartu merah nggak sih? kartu merah, ditambah kartu merah oke ya. Tapi kemarin City Sailor mah. Lalu City Sailor tuh. Tapi kemarin teh mungkin yang di lapangan ya orang yang di TV nggak ngeliat tuh. Karena terakhir tuh Rivera marah-marah di kartu, terus Lucho tiba-tiba keluar. Nah itu tuh kejadiannya apa sih? Oh itu kalau mau bicara tentang itu mah wasit memang mengecewakan pisan kemarin mah. Dari awal babak pertama sebenarnya Lucho teh ada insiden ditincak. Pada menit berapa gitu ya, 49-an gitu. Tony Firman. Tapi nggak ada hukuman sama sekali. Terus kedua pada akhir penghujung babak ada insiden kan Rivera sama Lucho. Gitu teh sebenarnya si Lucho teh di labu orang lihatnya gitu. Diteke juga gitu si Rivera teh. Terus jadilah kemelut di sana gelut terus si Rivera keluar, Lucho akhirnya keluar di kartu merah 2 nana. Gitu. Ya soalnya kalau lihat dari statistik nggak tahu ya di Google sekarang udah update terakhir orang penasaran. Cuma Rivera doang kan? Cuma Rivera doang. Ternyata sama Lucho. Sama Lucho juga. Iya, sama Lucho. Oke. Nah terus mengenai sebelum ke yang lain saya tanya mengenai
banjirnya GBLA menurut Bung Diki gimana kemarin? Sampai Bung Banjirnya- Diki kan untungnya di launch ya, bisa makan dulu. Ya aman. Kalau Iya, di di launch launch. mah. Coba kalau nggak bete kan Kalau nggak bete, Untung sih aing. untung di launch ya. Aing. Ya tapi ya memang wajar sih karena hujannya memang gede pisan sebenarnya. Kalau teman-teman yang ada di stadion kemarin pasti merasakan juga hujannya sebesar apa, tapi mau gimana pun juga kemarin penanganannya lumayan cepat lah. Cepat. Kudos lah buat tim manajemen dan panitia lah gitu ya. Dan bahkan ini juga kalau misalnya bukan Persib ya, itu terjadi hujan sederas itu terjadi di Old Trafford, di Stamford Bridge, orang yakin nggak sama kayak gitu situasinya, karena kebetulan aja di Indonesia, dan Indonesia sering banget terjadi banjir kan. Orang tanya deh, di Liga Inggris hujan pambadang segede kumaha sih? Pokoknya wajar ya, dia beri hujan segede gitu, GBLA jadi tergenang air, wajar betul orang. Nah, Liga Inggris hujan badai pasti aya di kan sebagian stadion ditutup, kalau bisa nutup. Ya sebagian cuma Iya. kayak MU tuh, MU pernah kan Bocor. bocor banjir. Eta teh match kebetulan. PSPS kebetulan aya match. Ya ini mah ada masuknya ya Force kayak major force lah. major. Force major. Tidak bisa diprediksi karena hujannya emang luar biasa. Tapi memang gede. orang lihat sih selang 10 menit lah ya, 10 menit itu rumputnya kelihatan benar-benar kering ya, berarti penyerapannya pun bagus ya. Ya, masih bagus. Drainase Gitu mah sebenarnya bagus. masih kemarin cuma setengah jam diberhentiin, pertandingan masih oke lah. Kalau mungkin kalau di stadion lain bisa postpone itu. Bisa postpone kayaknya. Beruntung GBLA punya drainase dan penyerapan yang lebih bagus gitu. Kayak jarak kedua itu. Nah tuh, di stadion lain situasi hujan kayak gitu. Di Sledok. Iya, di Sledok. Ya, Gitu ya. tuh, ke Bela kemarin masih bisa. Masih jalan. Aliran bola juga jalannya masih normal kemarin. Nggak terlalu juga pakepuk gini, ripuh. Juga tarkam Jika di lumpur. Cuman Disawer malam di luar. penyambutan teh hujan besar teh penyambutan Tom Haye dan Eliano yang Pada kemarin topi. main babak kedua luar biasa mengubah permainan lah. Mudah-mudahan kedepannya mah bisa fully fit. Nu orang Cina sebenarnya sieun cedera nih. Karena konstur lapangnya di tempat lain ya. Maksudnya nun di juga di away kemana gitu. Lapangnya tidak meyakinkan. Hah? Kemana Bahaya? Di Kalimantan jelek-jelek lapangnya. Segiri. Heeh. Sendiri. Semen Padang bagus nggak? Enggak juga. Jogja kayak kemarin goreng. Jogja jelek. Jis ge goreng kemarin sih. Ya, goreng. Nah mungkin untuk nextnya orang pengen tanya lagi pendapat permainan, tapi nggak ke semua ya, ke salah satu lagi juga. Menurut Bung Edwin, permainan kemarin Persib. Sebelumnya mau info dulu ya, tulisan saya tampil di Pandit. Oh, Pas jangan kita lupa. ngomongin Brazilian Connection, itu sebenarnya tulisan lama ya. Soal koneksi Sayang. Brazilian. Win, sayang kita mah itu tulisan. Nah, Soalnya lu baru ngehujat itu, makanya ngehujat itu dalam arti tidak sepakat dengan pendapat sih ya. Bobotoh buat orang, bobotoh baper. Iya. Baper aja cok. Orang malah ngeliat kan itu tulisan udah lama ya, mungkin 2-3 minggu malah gitu kan, awal-awal waktu 2 match pertama setelah lawan Diger sama Padang kalau nggak salah. Tapi Pandit masih punya perhitungan tersendiri kenapa diapin saat itu, karena masih relevan gitu. Betul, masih relevan. Menurut orang permainan kemarin ngeliatin pemain-pemain Brazil, walaupun golnya itu Brazilian Connection ya, tapi tetap itu mah bukan Brazilian Connection juga, harus gol. Harus gol. Bukan dibangun 1-2 sentuhan, Ya, betul. serangan balik counter attack gitu. Malah passingnya dari Lucho kan, bukan dari Brazil lagi gitu ya, bukan Brazilian Connection pure gitu. Dan kebetulan ya yang nerima bola di kirinya ya Borginho gitu, di tengah di depan ada Barros. Jadi secara permainan menurut orang masih belum memuaskan ya. Walaupun di konten sebelumnya orang bilang berapapun skornya yang penting udah menang. Karena udah warning buat Bojan dengan skuad yang ada, kalau mainnya masih cahadut, apalagi imbang atau kalau di home clear sih ya guys. Kudu dipertimbangkan Makanya Bojan. kemarin kan Bung Edwin pakai baju Baju kuning. kuning. Nah kalau sekarang baju hijau apa nih? Ada lagi nggak? Ini baju hijau memperlihatkan Bojan. Silakan maju terus. Gas buat Lion City, gas ke. Gitu. Nah, ini Kalau ada. hijau artinya maju. Bukan cocokologi ya. Nah, jadi secara permainan belum puas ya, masih banyak deadlock banget itu dari tengah ke depan gitu. Lini belakang mah udah semakin Wah solid sih. Kacau kata. Matrikardi kanan itu udah cinta banget. Banyak yang bilang Barwa main of the match, tapi buat saya Matrikardi kemarin. Matrikardi, Matrikardi anjir. Kalaupun nggak Matrikardi, Barros
etos kerjanya. Iya, Ya, ya, itu naik mah turun ya. subjektif lah itu Enggak, karena dia tapi kakaknya. kalau orang lihat Barba Gua ya, aja kayaknya. tapi kan kalau lihat Barba untuk first match Keren. debut Ya. itu bagus. Wah. Tackle-nya clean terus loh. karena punya kualitas ya, Iya. harus jelas gitu. Terutama tipe-tipe back klasik teh gini, nu tanpa kompromi no Iya. bullshit. Siga Buang bola siga saha? siga aya anjing kita. Si Barba. Barbados. Barbie mer. Cek komennya setuju teh si Barba. Ini ditampilkan we Federico Barba jeung Bahlil disariakeun kiripan mana? Rek Barba rek Rek Baros. Rek Jung. Tapi lebih mirip Paros bro. Paros masih. aja. Gaya rambut. tinggal di bisa nih. Terus lanjut bagian. Nah terus pokoknya secara permainan masih belum puas ya, masih perlu membangun lagi chemistry gitu ya. Bojan masih banyak PR, apalagi lawan selanjutnya mungkin di ACL 2 home next di Super League juga lawan Arema. Nah itu maksudnya tim-tim yang punya soliditas permainan yang udah cukup mumpuni ya gitu, apalagi nanti main away lawan Arema. Jadi menurut saya dengan hadirnya pemain baru betul menyuntik semangat, menyuntik value tinggi gitu ya buat Persib. Tapi percuma lah punya pemain mahal, value tinggi di Asia punya nama, tapi permainan nggak enak ditonton mah tunduh gitu kan. Jadi PR Bojan tetap di chemistry gitu. Apalagi Brazilian Connection ini menurut saya patut dicermati ya. Terus menerus nih buat teman-teman obrolan mediocre, dilihat terus gimana tulisan saya bakal relate terus sampai kapan Brazilian Connection ini yang masih disconnection gitu. Terus yang kedua, menyayangkan postingan akun official Persebaya. Oh iya, itu juga jadi sebuah bara api yang terus malah dipelihara gitu ya, di saat kita di spanduk di mungkin di stadion juga ngeliat ya persahabatan bla 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 never dies gitu ya antara Bobotoh dan Viking gitu. Di saat di bawahnya sudah ingin terus bersaudara gitu ya, tapi di atasnya baik operator maupun ofisialnya malah memelihara permusuhan gitu kesannya. Nah itu aja yang paling disayangkan di pertandingan itu gitu, sayang banget ngelihat. Walaupun ya Rivera Lucho mah itu lebih ke intrik sebuah pertandingan gitu ya, wajar lah gitu. Bumbu lah. Bumbu itu mah. Tapi ngelihat akun Persebaya sampai sebegitunya gitu ya. Akhirnya kan di counter juga ya. Dengan kejadian Slavko dulu sliding witan gitu kan, akhirnya sampai ankle tapi cuma kartu kuning ya. Itu kan akhirnya juga jadi buah si Malakama gitu. Kalau menurut orang ya, kalau mau yang kayak gitu tuh protesnya langsung ke Iya. pertandingan, Iya, gitu. pertandingan ke PT LIB, ke komisi. Langsung wasit. ajukan gitu ya. Ajukan, Tapi kalau nggak posting nggak dapat engagement dong. Itu kayaknya lihat dapat itu. Karena kan dia biar dapat engagement besar, karena dia nggak bisa mencapai target yang dia inginkan. Iya. 20 tahun puasa kan. Ya, Ya benar juga, tapi kalau gitu kan memelihara perselisihan gitu. Itu yang paling poin pentingnya mah gitu. Ya tapi himbauan aja mungkin dari kita ya sebagai bobotoh gitu ya, jangan terpancing lah oleh akun resmi itu gitu. Ya maksudnya ya udahlah, kita mah supporter bijak aja lah. Lagian kita udah menang kok, udahlah jangan terlalu tanggepin, ya wajar kan eleh lo ngomong lah gitu. Outfit boleh gembel, tapi outfit boleh gembel, tapi pemikiran harus cerdas. Maksudnya itu bukan buat itu buat general. orang. Iya, buat general kan, buat semua siapapun. Benar. Boleh gembel. Kayak gitu. Si Mom pecah belah. Bang. Nah sekarang orang mau nanya nih ke Bung Aldi. Udah lama nih ya, Ya. nanya ke Bung Aldi. Secara permainan tadi udah dibahas sama Bung Edwin, tapi kalau menurut Tampin silahkan. Tapi pertanyaan dari saya adalah permainan dari pemain-pemain yang baru nih. Kemarin mereka semua in touch gitu di lapangan ya, semua in touch. Gimana menurut Bung Aldi pemain baru yang baru join Persib lalu dimainkan di kemarin debut para pemain ya gitu. Kalau misalkan lihat dari 4 pemain baru ya, kalau dari segi fisik memang yang kelihatan siap bermain itu cuman Barba sama si Ranger saja. Kita lihat sendiri kemarin Tom Hai sama si Andrew Kadabra masih rada ripuhnya fisiknya gitu, masih belum mempunyai match fitness yang oke gitu. Dari sentuhan pun masih belum seget lah gitu. Masih banyak waktu lah untuk kedua pemain itu meningkatkan fisiknya gitu. Terutama kalau untuk dari permainan memang kemarin itu jadi kemenangan yang penting lah untuk Persib.
kemenangan yang bagus mah enggak, tapi penting gitu karena ini tuh jadi modal percaya diri untuk pertandingan selanjutnya lawan LCS nya di ACL 2. Poin plusnya yang bisa kita lihat kemarin ketika Barba sama Matricardi main barengnya gitu. Kita tahu sendiri Matricardi center back right footed. Terus si Barba left footed. Pertandingan sebelumnya banyak kejadian yang akhirnya berujung gol karena si Putros tuh kadang kan lamun si Putros naik sok turunnya lilanya gitu. Matricardi yang berada di LCB itu kadang sok keteteran gitu, nutupna lambat dan lain-lain. Nah, semua itu bisa teratasi dengan adanya Barba di kiri anjing mainnya dan pisan sih gitu. Jadi kelebihannya si Putros ya yang naik alus gitu. Ketika mundur walaupun telat si Barba tuh selalu ada bisa menutup di situ gitu. Belum lagi kita kalau lihat kemarin ada Malis ya anjing bossingin midfield pisan atau saya secara defense oke pisan, attacking juga dia menciptakan 3 key pass kemarin. Matricardi anjing salah satu pembelian terbaik musim ini sih Cai Matricardi. Mun konsisten terus mah best player katanya dia MVP ini. Awalnya juga Busquets anjing. Walaupun peotnya gitu Matricardi itu cungkring anjing teloba ngomong tapi main halus kelas pisan gitu. Kalau drama deh pemain Gak banyak drama gitu. Kalau bisa menurut orang ya kalau misalnya ternyata udah kokoh gitu ya, udah kokoh, mendingan Joe Cesar cari penggantinya buat isi posisi lain sih. Ya. Joe Cesar menurut orang nggak terlalu penting di tim orang pribadi. Menurut orang pribadi. Karena ini sering blunder, boyot, ini menurut orang kan. Aing karena nyasar ke si Joe Cesar ya itu. Ke Joe Cesar. Meskipun udah Marcelio nya geus lah kur dibahas sama lah nya. Sudah ieu we. Mere sancai di luhur di sana Bisbek. Nah, gitu. tapi butuh teh lawan City Sailors. Butuh teh Adam. Terus gimana lihat shape Persib bertahan dan menyerang pas Eliano sama Haye masuk itu menarik sih. Kan ada perubahannya di situ tuh ketika si Rangers masuk. Rangers kan main di kiri, terus pindah ke kanan. Nah, kita lihat juga di depannya Beckham juga masuk gitu. Yang sebelumnya si Putros jeung si Berginho teh juga teu Ada sebuah cuplikannya di TikTok mediocre anu dua anak tidak saling pengertian. Ngoper ka mana si lompat ka mana terus dua anak karari. Gitu gitu. Beda kan kalau misalkan Beckham yang main di kiri karena kita tahu sendiri si Beckham tuh karena aslinya attacking midfieldnya jadi dia tuh punya sense of passing, nyari space tuh bagus gitu. Ditambah lagi kemarin kita lihat ketika Rangers main di kiri, Beckham di LWF, anjing mainnya kedua pemain itu bisa memberikan dimensi yang berbeda gitu. Karena kita tahu sendiri si Rangers tuh posisinya aslinya sebetulnya kan sayapnya, kemampuan menyerangnya oke lah gitu di atas posisi aslinya bek kanan aja. Bek kanan posisi aslinya. Bek kanan RM dia bisa gitu sih. Semua posisi bisa kan kemarin dijualnya di kanan ya. Dijual di kanan kebanyakan gitu. Tom Haye juga gitu kita lihat kemampuan passingnya gitu diagonal dan lain-lainnya oke pisan gitu. Oh iya, lain Profesor Caduk kan Profesor bener. Enak. Direvisi. Direvisi. Aing enak. Coba nanti tampilannya Profesor Caduk ya. Caduk bener-bener ya di kemarin. Nama itu nge-highlight permainan si Baros anjing. Itu belum masuk ya. Enggak, tapi memang Muali kan pertanyaannya pemain yang baru dari orang. Iya, rek tambahan aja. Bukan dong. Ngapa sih? Pokoknya lini belakang kemarin solid ketika lawan solid bisanya gitu. Teja Paku Alam anu kiper ya lokal yang kita tahu sendiri ya tahun kemarin nggak banyak main dikasih 2 back eta mah anjing. Pisan anteng ya. Hari menaik 2 eta mah nyaman gitu. Kamu ada Cibek. Nah, Adam Sibek tapi sakit perut ya gitu. Ngopi atau Adam Sibek mah juga ya. Ngopi. Cuman di gelandang aja sebetulnya nu jadi PR Boyan tuh di posisi nomor 10, 9 terus kedua sayapnya eta masih menjadi PR ya gitu. Kayaknya kemarin tuh jadi salah satu pertandingan terbaik Baros lah mencek orangnya. Secara nyerang memang tidak spesial ya. Gak banyak melakukan dribbling, gak banyak melakukan
apa ya, crossing dan lain-lain. Cuman secara etos kerja defense action lah anjing harus bisa. Asli. Iya ngomongin gitu ya. Pasti kalau di stadion anjing sih itu dibandingkan cerita Ramon. Etos kerjaan ngomong. Ya, etos kerjanya lebih luar biasa. Iya. Terus ya teteh Teing selalu menjadi right man in the right place. Iya. Si teteh sense of strikernya memang halus gitu. Kayaknya ini ya dikasih ya oke merenya kuboya aja ketika di tukangnya memang si Kakang nu main, si Baros memang sebenarnya ada tukang nih. Loba track back ke tukang gitu untuk membackup sisi kanan Persib karena kita tahu sendiri di kirinya Persibaya kan Karabret anjing tumbas jeung si Bruno gitu. Belum labu anjing tumbas. Banyak jatuh. Tapi di babak ke-1 kan amannya Persib tekan tembus pisan. Ramon ya anjing Ramon secara ini tuh secara striker jika orang baru melihat striker yang tipenya seperti si Ramon iya gitu. Ramon tuh kan secara penyerangan deseket jika DDS-nya, tapi secara bermain sebagai tembok memang anjing gede-gede pisan sih kemampuan holding the bola oke. Beberapa kali kemarin passing jadi peluang tuh dari dia gitu. Gelandang oper ke si Ramon hold sebentar, bere kasih Berginho. Orangnya penasaran gini ke si Ramon jujur. Masih penasaran, iya teh bisa kok sih. Bisa kan jigana memang teh bisa jadi striker tunggal sebenarnya. Nah, benar. Udah boga partner di depannya. Sebetulnya kalau misalkan si Persib ya punya pemain nomor 10 yang sepintar si Tyron ya, anu boga kemampuan mencari space between the lines, halus dan lain-lain. Eta jigana Ramon gacor anjing. Kabareran aya nama. Marsilio sih harusnya. Harusnya. Tapi kan malah iniin air. Nah, kita berharap sekarang ke profesor. Tapi kalau mengharapkan profesor ke hareup Iya sih, bisa. Solusinya paling memang cuman masang 2 striker di depan. Iya. Enggak profesor dia main deket belakang Deket striker lem. aja. Jadi dia tinggal muter. Oh iya. Posisinya kumaha nih? Attacking midfielder, tapi dia enggak usah kayak Tyron kan terlalu eksplosif ya. Emang attacking midfielder kudu gitu. Iya sih. Jadi nu kerja kerasnya si Klok jadi si Lucu. Beckham atau Lucu lah, bebas lah. Jadi si Hayat tinggal dioper, Hayat tinggal mikir kemana ya operna. Ya gitu. Aman sih lah Paling jika pintar kan si Joynya enak di tengah, pintar gitu. Paling Beckham di tengah. Sebetulnya apa ya dari namanya rumor yang kemarin sempat beredar ya sebelum bursa transfer Indonesia ditutup. Si Tijani Reinders Eliano. Malam masih kebayang. Masih kebayang. Aura malam. Soalnya aing lewas dalam 2 hari berturut-turut tinggal hiji Reinders pakai jersey Persib, hiji pakai jersey City gitu kan lewas aing gitu. Dari lanjutnya dari rumor yang beredar sebetulnya Reinders itu tadinya mau di-loan ke Persib tuh. Persib mengusahakan Joy sama si Asnawi. Joy mah Kalau Pesi Anjing. Cuma Dari tobing anjing. cuma nggak deal kan. Nggak deal kayaknya si budget untuk kontrak si Joy sama si Asnawi dipindahin untuk transfer si Eliano gitu. Itu kan jadi permanen kan si 2 Eliano. tahun ya? Dan kelihatan kan pemain-pemain baru Persibnya kemarin si Andrew Yung, terus siapa lagi? Eliano, Barba sama Tom Hai kelihatan langsung nyaman di rumah barunya seperti obrolan mediocre. masuk. Nyaman ini di mana? di jalan apa, Dis? Di Pati Ukur nomor 33. Cantik banget. Depan lambungnya. Overall lah sebetulnya masih banyak yang perlu diperbaiki, apalagi chemistry di lini serangnya itu memang benar-benar butuh waktu sih Cai mah chemistry itu memang butuh waktu. Tapi dengan ada Andrew Jung menurut orang kayaknya solusi striker teh aya di sieta enak. Si Gana. Nomor 9 yang benar-benar teh juga si Andrew sih kalau dilihat gitu. Cuman 11 pemain asing yang harus di-drop di setiap pertandingan harus 2 nih. Kalau Adam udah fit, mau Hadi deh, siapa deh yang harusnya permanen di-drop gimana nih? Permanen. Ya, Permanen lo ya? Junior Jackson. Di sini Karena ada Kakang. Satu lagi. Oke, make sense. Di sini Ya Marcelio, udah anjing saya tahu kalau yang bisa deh. Udah nih. Aduh, itu anjing saya kecuali kalau City Cyrus tiba-tiba saya On fire perform orang bingung karek bingung. Iya kan? Karena bisa wae nya orang nggak tahu nih
William Marcelio dengan ada Tom Haye atau Leandro Renders atau nanti ya ada 2 eta we. Kabawa alus Siena gitu. Ini jadi alus ya Valencia nya. Ya bagus kabawa. Tapi gini, jadi pusing jadi. Tapi sulit juga sih soalnya karakter William Marsilio tuh bukan attacking midfielder yang pintar gitu. Emang bukan attacking midfielder dia mainnya di Winger ya? Winger. Nah, kalau ternyata dicoba asing ya si Bojan kayak berat. Nyauna alus, kan bingung ya nak. Jadinya bingung. Salah iya kan mainnya Adam Sibek. Aing tuh sepakat Adam Sibek dijadikan di bench mah lebar aja karena gini. Ini teh kebetulan aja lawan Persibaya yang lagi jelek kemarin mainnya. Emang jelek sih menurut orang, gak akan kemana-mana eta tim musim ini menurut orang ya. Iya, perpecahan tuh. Serius. Tapi emang jelek Persebaya kemarin main. Ya kemarin jelek tapi sebelumnya bagus kan? Iya, sebelumnya bagus. kalau bicara pertandingan kemarin emang. Iya, kalau kemarin memang perform. Persibaya. Gak akan kemana-mana lah eta tim menurut orang. Cuman ketika nanti lawan tim yang agak berat lawan PSM Makassar, Borneo kan mun kiper Nateja anggap kabobolan eta jadi non ya, back tuh jadi wah Demotivasi gitu. kepercayaannya jadi kurang ke kiper, tapi kan kiper nanti pemain back percaya ke kiper otomatis nyaman main gitu. Jadi orang gak sepakat kalau Adam Sibek nanti harus jadi cadangan juga. Buat apanya dibeli aja dari Wales ini film dari Eropa eta. Siga aing deui. Itu andainya kalau mungkin kalau pertandingan kemarin orang lihat Tom Haye, Leandro Renders, eta teh geus mencerminkan bahwa Persib akan terus melangkah ke atas. Serius? Bukan ke depan. Bukan longsor kayak yang tadi malam. Kemarin malam tuh longsor, ada yang longsor. Ya kan? Tapi tetap belum terkalahkan. Belum terkalahkan, tunggu aja tanggal mainnya, serius. Tanggal mainnya itu kemarin lawan Bali United susah nyerang juga kemarin kan, susah nyerang dan karena dia nggak punya komposisi tim yang bagus. Ayo udah ngomong komposisi tim yang kurang di Liga Hiji teh Surabaya, Bali United doi sebenarnya. Itu tim besar tapi menurut orang, oh iya malah ke mana dua tim dia. Nah Persija tinggal nunggu waktu. Dewa kumaha? Naik. Kandidat juara serius kandidat juara. Mana ninggalin match acana dia bener anjing. Tapi lah kalau permainan mah lebih eksplosif Borneo sih sebenarnya. Betul. Ya, tinggalin. bener, Ya. Borneo cuman musim Borneo itu nggak di awal, Dut. Aneh Ya. ya tim. Gitu, ya. Kita pertahanan musim turun dengan sendiri nanti gini tim gitu. Anjing tim gitu. Kalau Persib paling tahu. Persib ya kita lihat aja dengan hadirnya Tom Haye, Leandro Renders, Andrew Jung. Kia, Mane sekarang boleh karena dia baru debut. Ya debut main di babak kedua jadi golnya sedikit. Mane bakal ngelihat ke depannya Persib yang bukan ugly win menurut orang. Persib yang menang gol selisih 2, 3, bahkan 4. Serius? Pegang. Record. Jika sulit lah selama pelatihnya Bojan mah muncak orangnya. Karena Bojan teh bukan tipikal pelatih nomor main atraktif sih muncak orang. Kuduna si Bojan bisa nyulap sih ya. Harusnya. Nah, tapi karena memang tipikal Bojan tuh klasik, pelatih klasik. Kecuali dia mau adaptasi sama pemain-pemain yang ada sekarang gitu. Kan kalau misalnya 2 musim kemarin mah kan memang sayang aja pemain teh. Lamun enak kan mewah pisan. Kuduna sih bisa dimaksimalkan ya kuduna. Harus lebih permainan teh atraktif lah soalnya ditinggalin kemarin kan Renders dia di sayap, di back sayap dia guys luar biasa bagus lah gitu, punya power, punya speed, apalagi Munsia tadi simpan di depan atau di belakang striker gitu sebenarnya mah. Nah, menurut orang dengan permainan sekarang formasi itu wajib pakai 4-4-2. Menurut orang ya, menurut orang mana yang ngadain aing Jan. Anjing. Ijan. Mana yang ngadain aing 4-4-2, coba langsung. Jujur orang masih penasaran Ramon Tangke, Andrew Jung 2 eta weh. Pasang. Orang penasaran si Tangke yang nyari bola, Jung yang siap-siap ngegolin. Nah, orang lihat Jung bakal ya
top skor Persib sekarang lah. Serius, orang lihat. Meskipun Baros bagus juga ya, tapi Baros kayaknya ada ngeremnya deh. Karena dia harus ngebagi bola, harus ngebagi bola dan Baros lainnya. jadi top skor tuh enak kan diganti direvisi. Padahal ya. Real top skornya Baros. Top skornya bagus Baros sekarang, cuman kurang lihat Baros tuh ntar next match tuh harus ngebagi bola. Kasih si Jung pasti gitu instruksi atau pasti iya bereskan si Jung ya aing instruksi dan orang masih penasaran mah jujur kemarin orang belum ngeliat Jung nendang tendangan shoot on goal ke gawang lawan. Nah orang pengen lihat si Jung nendangnya kayak gimana tapi di flag. Nah orang pengen lihat yang benar-benar tepat sasaran ke gawang si Gago masih powerna. Ada kelihatan kok pemain alus mah ketinggalan di shooting powerna. Orang ketinggalan itu pemain alus mah. Nah tinggal ya shootingna yang ningali. Mana itu shooting lawan? Wah, mau ke mana Jung anjing kan jangkung unggul anjing. Tapi mana kan bisa ngeprediksi top Oh, skor. karena pergerakannya dia nyari ruangnya terus Tom Haya tuh kayak yang punya namanya, dia kemarin komunikasi terus itu Tom Haya. Wah iya kesekelas sih menurut orang. Tinggal nunggu Potensial. Tinggal nunggu waktu. Pemilihan diksi nanti berlebihan. Satu hal sebenarnya yang harus dirubah sama Boyan ya di musim ini. Di musim kemarin meren ya kita tahu sendiri materi pemainnya nggak semewah sekarang ya. Di lini tengah di musim kemarin namun dibandingkan dengan musim mainnya jauh bisa ya. Materi, kualitas dan lain-lain gitu. Di musim kemarin Persib itu selalu kesulitan menciptakan gol, namun misalkan build up di tukang ya. Pasti final teh didinya gitu pasti payah ya bola teh. Nah, di musim ini harusnya Boyan tuh udah bisa menemukan formula eta tah gitu. Gimana caranya Persib bisa menciptakan gol dengan cara build up di tukang ya. Karena secara transisi bertahan ke menyerang Persib ini halus pisan, kabarnya udah ciptain gol kan kita tahu sendiri. Tinggal eta unggul sebenarnya. Sekarang sih ya. Naon anjing? Menurut mana lo yang Baros alus tuh? Lo yang Baros cukup aneh. Aing ngapa? William Barosnya Soalnya pemain udah diremehkan kemarin di awal. Aing tuh tidak meremehkan anjing. tapi kan Tidak ada yang bilang meremehkan. Tidak ada yang meremehkan. Underestimate. karena kan meremehkan anjing bahasa kasar kan lain langsung. kan emang belum membuktikan gitu kan. Sejauh ini Baros tadi kan Bung Ali juga udah highlight dia tipikal striker yang memang mau cari bola, bukan yang menciptakan peluang gitu kan. Golnya berapa golnya? Dulunya. Empat. Satu match satu gol. Tap in gitu loh maksudnya. Tapi emang gitu tipenya. Ternyata gitu kan. Nah makanya ini udah 4 pertandingan ya karena postpone kemarin non Borneo. Biasanya 5 pertandingan awal tuh harusnya udah bisa kita kasih penilaian lah yang bener sesuai realita gitu. Tapi kalau ngeliat Baros bilang bagus, ente sih. Aing Melengkapi ya. nge-challenge sih bikin artikel buat Baros. Oh siap. Melengkapi sebenarnya Baros teh lain pemain halus lain. Lain. Tapi mun as a team mun main sebagai unit, eta pemain striker nu efektif. Bisa Makanya orangnya kalian kemarin bisa-bisa sih eta fullnya sama 40 menit. 20 menit. Digeser ke kanan kan. karena efektif sebenarnya mun play as a unit. Dengan ekspresi itu juga lu bangga. Sebagai Adi kan. Itu tuh hasil penilaian mata orang teh kalau datang ke Persib, oh iya pemain halus, oh iya goreng, oh iya kayak gitu. Wah, perasaan pernah oke deh muji Julio Cesar anjing. Ayo dong. Saya kudu di. Ayo deh. Kalau gitu ini Pernah. Awal-awal Udah asal puji. bukan sebelum masuk karena orang lihat iya saya main di Liga Thailand, tapi saya hampir kan timnya hampir degradasi. Gara-gara saya jadi di orang makokna lah mau jadi penyemangat. Saya bawa lolos saya tidak degradasi. Eta cuman ternyata ya kualitasnya kualitas degradasi berarti si Cesar teh kualitasnya nggak pantas di tim juara menurut orang ya Cesar teh pantas di tim juara menurut orang pribadi. Tom Hay, Rhino Renders, Jung itu muka-muka aura juara menurut orang. Serius. Tapi kalau menurut orang Cesar masih bisa dipertahankan sih, justru kalau untuk satu pemain yang orang milih nama ya lebih baik William Marsilio gitu kalau Di-drop gitu? Ya. Di drop cuman ya yang satu lagi memang itu orang masih bingung gitu. Ya tapi karena gemuk banget ya sekarang pemain belakang, ya mau nggak mau di antara semua itu ya untuk saat ini Julio Cesar karena orang lihat permainan Barba. Sepakat. ini
lain masalahnya, tapi kalau memang dibilang jelek, ya nggak jelek. Cuman kalau dibandingin pemain yang sekarang, kalau ada perbandingan, benar nggak Bang Edwin? Kalau dibilang jelek, oh deh padahal. Tambah pasti iya ya. Sepakat sama pemikiran posisi 7. Sebenarnya kan kalau misalkan Anjing keturun kali 15 mah cicing, anjing naik ke 7 bacot deui. dilihat dari materi pemain asing Persib sebetulnya kan berbeda kabehnya, karakteristik, skill dan lain-lain gitu. Di tahun ini Persib kan main di 2 kompetisi ya. Dengan jangka waktu pertandingan per minggu teh tipis ya. Pendek-pendek gitu. Ini tuh kayaknya Boyan meren ya gitu, nanti pada saat memang musimnya udah berjalan, udah mulai hektik dah. Kayaknya pemain asing di liga yang bakal nggak masuk starting teh jigana bakalan berubah-ubah cuy orang mah gitu. Ya, karena bakalan disesuaikan oke jeung musuhna dengan ini juga apa namanya? Kebutuhan fitness pemain, kebutuhan taktik dan lain-lain eta pasti menyesuaikan gitu. Kita sih Cuman masih orang jujur masih penasaran, orang masih pengen lihatnya Dewangga main sebenarnya. Ya, Dewangga. Jangan dikasih kesempatan kan ya, sampai Hamra, Can dibere. Pilih orang mau dibere deh. Gak tau ya. Kayak Dewangga maksudnya terlalu kuat enak. Ya, tapi kalau pemain juga Dewangga sih sebenarnya masih bisa bersaing di line up lah muncul kurang. Benar, cuman kemana? Geus alus kayak Persib teh kan misalnya backupnya Dewangga kan siapa main di center back ya? Di center back atau di back kiri di back kiri bisa. Versatile kan, saya cuman terlalu banyak yang jago. Tiap posisinya di Persib teh enak. Saya teh opsi ketilu si Gana ya. Orang lihat Dewangga siapa? Hamra. Tapi ya kalau memang Tapi jujur, Hamra atau Joel Cesar aing milih Hamra. Teuing aing kudu Oh, dibanding. itu bold statement eta euy. Bold statement. Lamun orang pribadi ditanya gitu ya orang udah jual Cesar. Orang Hamra sih, karena apa ya? Hamra tuh mainnya nggak terlalu kayak yang pemain yang bingung, buang nggak ambil pusing. Nah, orang suka back yang kayak gitu, kayak Barba kan? Barba kayak gitu tuh. Kayak Aing juga mukanya. Tapi Hamra 2 kali main. Kayak aing. Barbie. Hamra 2 kali main teh menghasilkan 2 penalti ke Persib sih. Jauh men, masih level. Resmi enggak? Tapi kan main. Hamra. Tapi lah menarik lah gitu. Ini model Hamra, Dewa dan lain-lain cek kurang bakalan dapat menit bermain pada saat melawan Arema. Karena kan kita habisnya main nih Persibnya lawan LCS. Senin kan main deui kan. Langsung pasti Arema di Malang. Main di Malang di UE eta pasti ini tuh saatnya Boyan memperlihatkan kualitas kedalaman skuad Persib sih iya gitu. Dan katanya teman-teman Boboto bakal banyak bikin tour ke Malang ya, Win ya? Emang boleh away? Boleh gitu. Orang lihat banyak sih bikin postingan bukan boleh away ya, artinya ada yang open trip. open trip kayak gitu-gitu. Mau orang ini salah satu silaturahmi yang benar-benar harus dijaga sih. Serius, harus dijaga ya sama Aremania mah. Pilih-pilih ya, silaturahmi itu tuh pilih-pilih ya. Nggak pilih-pilih. Kalau sama yang timuran dikit, atasan dikit, nggak bisa jaga itu. Bukan nggak usah dijaga ya, udah ngalir aja. Tapi kalau misalnya silaturahmi sama yang Malang harus sih sama-sama kota dingin juga kan Malang. Ya udahlah. Karakter kotanya udah Terlalu panjang juga tadi ngebahas kemenangan Persibnya jadi terlalu melebar. Nah, sekarang lanjut ke segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya karena Persib bakal melawan LCS tuh Lion City Sailors tuh di Kamis tanggal 18 ya, tanggal 18. Nah, kira-kira nih Persib kesiapannya bakal kayak gimana? Mungkin dari Bung Aldi ya. Tadi Bung Aldi sudah membahas dulu tentang LCS. Persib di ACL 2 ini bakal menunjukkan permainan seperti apa, permainan ini bakal seperti apa, melihat berkaca dari permainan lawan Persebaya yang masih bisa dibilang belum terlalu bagus chemistry-nya. Sebetulnya kalau dari permainannya Persib pasti memperlihatkan permainan yang tidak akan jauh beda ya dengan melawan Persebaya. Persib pasti bermain nunggu lawan LCS. Apalagi kita tahu sendiri LCS di musim ini kan nggak banyak rombak pemainnya. Pemain kuncinya masih di eta-eta keneh gitu. Maxim Lestien, Bart Lamslar masih ada di situ, Lennart Tai juga masih di situ. Persib pasti bermain nunggu, pasti bermain
apa ya, mengandalkan counter attack. Cuman ini tuh saatnya Persib untuk ngelehkeun LCS anjingnya aja gitu, karena di musim kemarin ngelehkeunnya kan di Stadium Jalan Besar. Iya, tapi kan belum pernah ngalahin di Bandung. Bandung itu seri gitu. sama. Karena di 2 pertandingan lawan LCS musim kemarin sebetulnya selalu ada ada hal yang menarik gitu ketika main di Persib, main di GBLA, ada 2 kartu merah di situ gitu. Dimas Derajat kena kartu merah, Ramslar juga kena kartu merah, terus pas main di Stadium Jalan Besar, Persib berhasil melakukan comeback edan pisan gitu ya. Cuman fun fact, pencetak gol di musim kemarin pas Persib lawan LCS, musim itu geus eueuh kabeh. Musim kemarin ngagolkeun Tyron 2 gol. DDS sama hiji DT saja. Kocijan. Mana nggak percaya sama Jung? Musim ini eueuh. Mau masukkan ada Musim Alis. ayeuna masukkeun Baros. Percaya kai. Iya sih, aing teh ada kunci bagus. Harus mah soalnya Tapi Kalau lu komen eta Raina Baros sesumbar. Lu komen itu Raina Baros. walaupun LCS juga apa ya, banyak melakukan perekrutan pemain ya, pemain-pemain yang mempunyai kualitas lah gitu. value-nya juga mantap. Anderson Lopez datengin dari Yokohama F Marinos, belum lagi hijri saat pemain di Grasshopper ini pode orang kiper juga baru dari Kroasia gitu. Itu menjadi salah satu apa ya, tantangan untuk Persib sendiri di ACL 2 dan menjadi pertandingan yang harus dimenangkan oleh Boyan eta sih sebenarnya gitu. Oke. Sekarang dari Bung Hadi. Oke. Di orang ya, ini analisis yang sangat berbobot. Anabel. Oh ya, sebelum kata Pak Adit ya, serius Pak Adit. Semua mau batur lah. CEO Depo. Serius. Serius. Adit mana ya? Persib. Si pas di drawing ACL 2, si LCS kesoream, Yugen cenah. Berarti si Persib teh membahayakan ke si ieu teh. Musim lalu. Musim ini adanya prof. Iya. Udah. Kemana aja kita nggak punya profesor. Ada Tyron. Maestro. Beda di atas maestro ada profesor. Ada Kocijan? Prof Kocijan? Asprof eta mah. Jujur, orang butuh sosok Kocijan di DMF. Bener tuh sih? Ini aing ningali. Jo jadi Kocijan. Ada Malis. Bukan Darwis. Bukan Dewangga. Masih lain tadi kali kemarin ada Alis jadi MF seedan kumaha ini. Tapi gini, dia ada manis bagaimanapun juga bukan posisi murninya bukan itu. Jadi Masih bisa sebenarnya Putros masih bisa main di situ. Dewangga masih bisa. benar, makanya menurut orang pertandingan besok tuh sebenarnya Persib bakal menang. Cuman ya menurut orang pertandingannya bakal dikuasai sama Lion City, orang yakin. Permainan bakal dikuasai sama mereka. Tapi 2 pertandingan terakhir Persib selalu mendominasi pertandingan sih ya. Oke, nah karena dia perombakan si Lion City orang ninggalin wah iya membahayakan sih, cuman tetap mun di Bandung mah pemain Persib teh spiritnya beda dibandingkan ketika main di luar ya. Dengan kemarin dukungan Boboto yang cukup tinggi juga, kuduna di Asia besok lawan si Lion City, Persib tuh punya motivasi lebih karena kan ingat target Persib yang sebenarnya tuh di Asia sekarang. Nah, orang yakin Persib Bojan tuh udah punya bumbu taktik-taktik yang buat ngalahin Lion City mah kudu kieu, lawan Bangkok mah kudu kieu. Serius, lawan Bangkok kudu kieu. Serius wae anjing. Lawan Selangor kudu kieu. Nah, mau gimana pun juga Bojan di Kuala Lumpur juga dia membawa hasil kan? Kan? Nah, orang yakin di next match komposisi pemain yang diturunkan bakal berbeda sama yang lawan Persebaya. Orang yakin Tom Haye bakal turun dari awal. Full asing jeung diaspora juga namanya. Diaspora, full asing plus diaspora. Si Eliano pasti turun dari awal. Terus Andrew Jung pasti turun dari awal. Marsilio tinggal milih tuh antara Ramon atau enggak Baros duluan tuh yang main. Karena yakin orang tigaan itu nggak akan mungkin main bersamaan. Andrew Jung, Baros,
Tangke akan main bersamaan. Nyanyi apa jelas posisinya sarwa kabeh. Bisa jadi ini kemarin aja hampir-hampiran ya. 4-3-3 bisa sih Hampir banget. Kemarin tinggal Andre Jung aja main, udah beres tuh. Baros, Tangke, Seng Tem. Kemarin kayak bahasnya itu pas di jalan si Bojan mau statement kieu tinggal rek main ketiga striker langsung. Pas tinggal starting bangsat bener, anjing kaget anjing udah Andre Jung hunkul cek. Nah, artinya orang jangan sampai coba si Bojan coba Beckham gak diturunin. Jangan anjing. Lawan City mah ya penting ya Beckham teh sosok nu pembeda bisa ngacak-ngacak. Nah, orang yakin lawan City Series komposisi berubah, permainan agak berubah. Mungkin serangan balik tapi serangan balik yang permainan Persib pasti serangan balik, tapi serangan balik yang waktu kita lihat waktu Persib juara di Madura. Permainan sih kayak gitu. Berarti 2024 kan? Nah, Persib itu bakal comeback sih gitu tuh permainan bola efektif. Nah, lain City Series eta bakal tercengang ningali permainan Persib. tercengang. Mereka boleh kayak Berarti karya tah Pemilihan diksi. gitu lah. Perbola. Orang lihat ya, orang lihat. Jadi Padahal dia kan sekali gitu statement. Aing ningali bola, aing kayak naon sih anjing. jadi on point we. intinya Persib bakal bisa merebut kemenangan nanti di GBLA dan menjadi satu langkah yang sangat besar untuk melawan nanti Bangkok di Thailand, Bangkok United di Thailand, sama nanti lawan Selangor di Bandung lagi ya? Iya. Di Bandung lagi. Nah, Persib kunci hayang lolos di Asia. 3 pertandingan awal sama bersih, yakin lolos. Awal apa bersih, yakin lolos. Kuncinya ya di mana? Lawan City Series. Kuncinya mau gimana pun juga dia finalis ini tahun kemarin. Toh gila. Asli. Enggak Semifinal perempat final eta teh lawanna di ieu goblok. Lawannya tuh di WO. mengundurkan diri bukan. Berarti kan itu mah kan ada permasalahan dari tim. Semifinal kalau nggak salah. Ya harus anggap main, bisa jadi menang juga saya harus selain Cyrus. gitu. Ini menang lah Persib. Kemarin tanggapan mana sih? Aing penasaran anjing. Udah bodoh. Kita lanjut sekarang. Lanjut dulu. Bodorna belum. Pemilihan kadang-kadang teh anjing bodoh sih asli anjing. Lanjut dulu. Mau orang nanya kan lain ge, mau nanya tentang permainan. Coba tanggapan tadi mana? Kami soalnya salary masih yang ngomong naon sih? Mana? Jadi Bu Hadi itu selalu penuh dengan optimisme ya sebenarnya. Bagus. Itu bagus. Selalu percaya dengan pilihan-pilihan Bojan, pemain yang hadir bagus dari musim lalu. Walaupun nggak highlight gitu, tapi percaya dengan pemain-pemain lain gitu ya. Objektif lah gitu ya. Cuman pemilihan kata untuk menilai pemain itu kadang bikin kita bingung. Kayak tadi misalnya akan membuat Lensi Seleb tercengang. Wah anjing, ini cuma lain itu negara liga. Kalau akan membuat pemain pelatih Lensi Seleb tercengang, kita mungkin. Nah gitu sih paling bodor jadi bodor. Pokoknya mah kayak Barca lawan Inter musim kamari. Barca main sealus naon ge tiba-tiba Inter serangan balik. Nah eta Persib Inter teh. Iyalah. Lawan City Series teh. Pokoknya mah game pertama ini pasti akan nervous ya. Buat Persib gitu terutama karena komposisi pemain baru, 4 pemain baru masuk di lawan Manila Tiger, 4 pemain diaspora dan pemain asing yang baru ini kan belum tune in ya. Sedangkan pemain lain mungkin udah tahu atmosfer di Asia kayak gimana gitu. Jadi mengunci pertandingan pertama di home dengan kemenangan wajib buat Persib gitu untuk membangun kepercayaan diri bahwa aing bisa bermain dia lanjut di Asia gitu. Apalagi dengan mengalahkan City Seller ya 2 pertandingan terakhir kita nggak terkalahkan gitu bisa comeback apalagi di Singapura gitu itu jadi modal berharga sih buat Persib. Dengan kalau misalnya Bojan bisa memenangkan pertandingan ini dengan orang dia terpercaya Bojan bisa dengan skema cantik sih selalu. Yang penting menang heula we kan Bojan begitu ya. Yang penting menang dulu tapi menangnya itu dengan bisa meyakinkan Bobotoh gitu. Orang berharapnya gitu. Terutama chemistry Brazilian connection-nya yang orang selalu highlight itu harus bisa terus diasah karena kita punya 3 striker yang berasal dari Brazil, 4 mungkin dengan Marsilio-nya namun saya main, tapi masih belum bisa membuktikan atau bisa menghasilkan keran gol yang banyak itu menang tipis 2-1, 1-0, 2-0 belum bisa membuat saya pribadi yakin gitu. Makanya lawan City Steelers ini kalau emang bisa menang ya 2 kemenangan City Steelers dengan
Persebaya ini akan membuat Persib percaya diri, itu aja sih poinnya. Tapi lihat dalam City Sailor pertandingan terakhir kemarin menang 5-0. Menang 5-0. Lawannya udah. Liga Singapura masih sebenarnya dipertanyakan sih ya, nggak bantai deh. Lawannya sampah nih. Nah, kan pemilihan Sampah. langsung sampah gitu. Persib mereka bakal ngelawan tim champion. Oh, tim champion ya sulit tadi. Tapi dah sebenarnya mah besok muncul kurang sih kuncinya di lini tengah sebenarnya. Lamun misalnya besok Bojan masang ada Malis jeung Maklok, oke lah kayaknya bakal kuat kita soalnya ningali dari pertandingan lawan Manila Tiger, acak-acak pisan tengahna. Beak soalnya kan tim-tim ACL 2 teh rata-rata main gancang ke hareup teh geuning. Mun misalnya Teguh Owen bisa memutus rantai serangan eta jigana bakal keteteran sih muncul kurang gitu. Kalau dilihat Persib sih dari sayap harusnya isuk lebih oke-nya karena regulasi U23. Jadi bisa main di kanan teh Putros, di kirinya bisa Eliano atau sebaliknya lah. Jadi kalau di sayap kan masih ada Sadil, masih ada Berginho, William Marsilio pun bisa kemungkinan main. Jadi harusnya lebih oke lagi, cuman di tengahnya aja sih. Mudah-mudahan besok kita di tengah nggak kalah. Kalau misalnya kalah susah sih buat bersaing lawan Bangkok, lawan Selangor gitu. Ya. Nah, berarti sekarang mumpung tadi Bung Diki juga sudah meramu ya sedikit-sedikit di kanan siapa ini. Nah, menurut Bung Diki, nanti lawan Lion City, Persib bakal menurunkan 11 pemain itu siapa aja kira-kira? 11 pemain asing. Enggak. Tapi bisa wae kabeh ada. Asing bisa wae. Anjing, Gila sih ya tapi. Line up. Kiper sih memang sudah saatnya ya ada masih diturunkan, dicoba gitu karena kita kan belum pernah lihat dia di pertandingan resmi. Belum sama sekali. Kalau back sih kayaknya udah jangan diganti lah. Barba sama Tricardi udah chemistry-nya udah mulai. Masih berapa berarti? Kan? Masih pakai berapa? 4-3-3. Kalau dari orang. Manchester City. City. Dari bek kanan Eliano, Jigana atau Putros. Eliano aja deh di kanan. Putros di kiri. Tengahnya 3 Maklok, ada Malis sama Tom Haye. Front 3-nya orang sih pengen Andrew Jung, Beckham sama Sadil. Biar di sayapnya ada link up play sama backnya. Gitu. Ini mah terakhir aja. Prediksi skor? Prediksi skor. Kayaknya kalau Persib besok bisa unggul di lini tengah, orang sih feeling bisa menang 2-0 besok. Jung yang cetak gol besok. Bung Edwin? Formasi sama ya kayak Bung Diki, saya di 4-3-3. Cuman orang nggak percaya, belum percaya akan Bojan menurunkan Adam Prisbeck sih. Orang tetap kiper di Teja, ada CB ya Barba dan Matricardi. Di kirinya orang pengen Eliano, di kanan Putros. Nah di tengah ini orang mungkin sedikit berbeda ya. Tom Haye orang belum bisa prediksi dia bisa full 90 menit, dia kayaknya masih masuk jadi super sub. Jadi di tengah itu ada Alis, Klok sama Luco. Kayak kemarin lagi ya? Terus, Luco kan bisa ya, ACL mah nggak kartu merah. Terus di kirinya Berginho. Nah di tengah ini orang kayaknya mau lebih milih dulu Baros ya daripada Andre Jung karena ngelihat match fitness-nya dulu kan masih belum bisa full 90 menit atau mungkin di starting line up di awal gitu ya si Jung. Nah di kanannya orang berharap memberi kesempatan kepada Marsilio. Coba gitu ya, kalau emang flop nggak langsung ganti lah, 2 menit goreng nggak langsung ganti. Prediksi skor tipis ya mah 2-1 menang Persib. Kebobolan 1 dulu ketinggalan tapi comeback 2-1 karena senang banget comeback kayaknya Persib lawan LCS. Oke. Bung Aldi? Dia akan ada banyak perubahan dari laga sebelumnya kayaknya lawan Persebaya. Kiper tetap Teja yang main karena si back kayaknya masih belum oke, Cek Boyan. Di 4 backnya 2 CB pasti ditempati sama Matricardi Barba harusnya ya. Di kanan Putros, di kiri Eliano. Gelandangnya Formasi 4-3-3? 4-3-3, tepat 2-3-1 lah. Gelandangnya masih diisi Klok, Adam sama Luco. Di kiri Beckham, kanan masih ditempati Baros, striker si Ramon. Skor 3-2 lah. Udah teas. Nah, Bung Hadi terakhir. Bung Yudis. Nah, kalau dari orang
orang sepertinya masih formasi kayak kemarin bener kata Bung Aldi ya. Karena Persib pun kemarin sudah apa ya, bisa dibilang bagus belum, tapi sudah mulai nyaman dengan posisi kemarin. Jadi nggak akan dulu dirubah, paling nanti bedanya mungkin kalau tengah sama ya kemarin ya, Adam, back udah nggak akan dirubah seperti Bung Aldi ya, kiri Eliano, kanan Putros, kipernya Teja, duanya tetap sama ya, Barba sama Ahmad Ricardi, tengahnya udah fix itu mah, Adam, Klok sama Lucho. Terus, nah bedanya orang mungkin di kirinya Berginho, depannya Ramon, depannya si bukan yang baru itu Jung, kanannya mungkin Ramon ya, mungkin Ramon. Prediksi skor sih 1-0 lah kayaknya, alot kayaknya, alot banget. Nah orang yang justru penasaran kan tadi ada statement dari Bung Hadi, Bojan tuh bakal banyak taktik, gitu kan, banyak taktik, bakal berganti-ganti pemain. Nah perkiraan Bung Hadi akan menurunkan beda taktik kah atau masih pakai taktik yang sama lawan Persebaya? 5 menit ya. Cukup paling 2 menit ya? Anjing, timer paling. Cukup 2 menit. 028. Persib bakal kasih kejutan, menurut orangnya Bojan bakal kasih kejutan taktik, bakal bermainkan direct football yang dimana kenapa Bojan tahu kalau kita main apa ya, main bola-bola passing gak akan bisa lawan City. Direct passing mana? Hah? Direct kan passing. Passing. Sorry, nanti langsung ke harap-harap teh. Long ball. Main long ball. Main permain cepat ini, Persib. Main cepat Persib intinya. Jadi lewat lagi di tengah di belakang langsung baru. Di belakang tengah langsung ke mana neangan. Suka gawang punya. Nah, orang lihat formasi bakal pakai 4-4-2 karena Persib bakal menyerang. Kejutan kan? Persib bakal main menyerang 4-4-2, Adam Sibek kiper, 4 back ada Barba, Matikardi, kanannya langsung pakai Eliano, kirinya Putros, depan langsung ke 4 di depan lagi, di tengah ada Haye, Klok, mau turang ya? Iya. Haye, Klok, kiri Beckham, kanannya nih. Ini orang agak beda sedikit ya, Kayaknya langsung menurunkan Lembaros taruh di kanan. Bergunyo nggak akan main dari awal, jadi Bergunyo dikasih stamina buat nanti babak kedua. Nah, depannya Ramon sama Jung. 3 eta langsung diplot mainkeun tah. Tapi Baros jadiin posisi si false 9 gitu. Iya, benar. Jadi dia gantian sama Ramon kayaknya. Gantian Ramon kadang yang ke depan, yang Baros ke belakang. Kayak gitu. Orang lihatnya. Jadi Jung tetap dia target man. Itu jadi ingat Bojan bakal pinter ya. Skor. Ayo siap-siap. Agak kurang non ya. Aing pasti sulit memprediksikannya sebenarnya. Cuman kalau melihat Feeling aing biasa. feeling orang ya. Dengan permainan cepatnya Persib, dengan main long ball-nya Persib, bakal ada kaget juga nih si Lain City. Kayaknya bakal terkaget-kaget dengan skor 3-0 Persib. Terkaget-kaget. Rasanya gensit banget ya. Yang ngegolin kita besok akan ngelihat keran golnya si Ramon Take. Ngecor di situ. 1 gol doang. Oh, 1 gol. 1 gol doang. Ada yang jump Enggak, orang kan IPD itu Eliano ya. Eliano ada PD itu untuk ngegolin Eliano sama Andrew Jung. 3 pemain eta. Lihat aja. Sesuai omongan orang ya. Pokoknya orang meresep ya, lamun geus ningali updatean mediocre di stadion. Sesuai prediksi orang. Nah, lamun teh di akhirnya pegang kata-kata orang. Benar. Sesuai prediksi orang kan ya? Iya. Pegang kata-kata orang lamun teh 3 gol. Bakal tercengang. Nah, jadi mungkin Terus kamu pakai liquid apa itu, Dut? Ini dong, pakai Sugoi baru. Sugoi. Banana roket. Aduh, Rasa apa tuh yang baru, Dut? Rasa pisang. Pisang ya? aduh, enak ya. Gimana Om Yudis? Bisa dibeli di mana sih? Deskripsikan. Wah, ini Bisa beli di mana aja? bisa beli di mana aja? Oh, ini bisa main ke Peri-Peri Vape Store. Ada di daerah mana itu? Jalan Sukagali nomor 8. Sukagali. Ada Flaming Vape Shop. Itu ada di Jalan Venusiana Komplek Margahayu Raya nomor 32. Metro. Ya, kalau enggak di Marasi Bargayu. The Army Vape Store. Nah, itu ada di Metro depan Motoraya. Ya, Motoraya nomor 4B.
Gitu, jadi teman-teman langsung aja carilah atau enggak cek Instagramnya nanti ya, Flamin Vape Store, Peri-Peri Vape Shop, Vape Shop lagi Vape Store atau Flamin Vape Shop. Nah, terus buat teman-teman nih, kalau memang balik lagi, kalau memang butuh tempat buat meeting atau buat bikin video-video kayak gini atau buat nongkrong, langsung aja main ke Ko&Co. Nah, jalan di Batu Kurung Merdeka 3 atau nanti dicantumin ya, tolong dicantumin. Cantumin di sini Instagramnya. Terus jangan lupa buat komen prediksi skor ya, karena kita masih ada nanti tiketnya buat lawan apa kemarin teh? Nah, orang masih bingung PSM ya? PSM? Berarti home nih. PSM aja. PSM berarti Iya. Nonton Oktober berarti. Ya, Oktober. ya. Jadi nanti bakal ada tiket ya, mau nggak mau yang tepat dan kalau ada banyak ya diundi. Ya. Gitu siapa yang beruntung. Nanti bakal nonton bareng Bung Hadi, pegang kata-kata orang. Maaf diapresiasi dulu. Tadi bridgingnya smooth abis. Bridging sponsornya smooth. Udah influencer abis sekarang. Iya. Semenjak pindah rumah kok jadi gitu nih. Jangan dimasukin. Nah, oke, jangan lupa komen-komen karena bakal tadi itu apa nonton bareng Dapat video tiket card, gratis. dapat tiket gratis ya di home. Prediksi skor yang benar dan ngasih something up. Ya, di komen. betul. Tapi ingat harus Milih subscribe Bung Edwin, dulu. sumpah, kayaknya orang lain orang memilih si Bung Edwin memilih. Ingat dulu. Tapi syaratnya harus apa? Subscribe. Subscribe YouTube kita obrolan mediocre, TikTok kita follow obrolan.mediocre dan follow Instagram kita obrolan.mediocre. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu nonton kita, pantengin aja video kita. Terima kasih.